Berarti itu ya kayak kalau kita menghadapi emosional-emosional anak itu salah satunya dengan cara memberikan feedback yang halus, yang jangan memberikan feedback kembali marah kayak gitu ya kak ya, karena itu mungkin akan berdampak tidak baik juga bagi anak-anak kita nantinya kayak itu. Terus kalau misalkan memang emosional sudah tidak terkontrol, kita juga harus seperti yang tadi saya contohkan kasusnya, mungkin kita harus memberikan sebuah kepastian yang konkret kayak gitu ya kak. Jangan dengan kata nanti, karena seperti tadi kakak bilang bahwasanya nanti itu tidak jelas gitu, abstrak banget kapan-kapannya kayak gitu. Mungkin itu. Nah, itu mungkin tentang perkembangan dan emosional pada anak ya. Bagi tidak bosan-bosan saya mengingatkan kepada seluruh yang rekan-rekan yang menonton di sini, kalau misalkan ada yang ingin tanyakan terkait dari permasalahan atau perkembangan emosional anak, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar ya. Nah, itu mungkin terkait dari perkembangan emosional pada anak. Selanjutnya kita akan berdiskusi nih, melihat dari sudut pandang dari Kak Hilmi dan Kak Nail sendiri ya. Sebelumnya kita ke permasalahan dulu. Nah, di salah satu efek kayak kan sekarang tuh zaman itu serba online ya kak ya, banyak sekali kayak misalkan pembelajaran juga meskipun yang sudah tidak menggunakan online tapi tetap menggunakan, karena mungkin ada baiknya juga ada buruknya kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, yang zaman serba online itu membuat si anak-anak atau bahkan mungkin anak usia PAUD atau usia berapa tahun itu sedang memegang handphone, bahkan sudah kecanduan terhadap handphone kayak gitu, kayak diberikan handphone atau diberikan pengalihannya itu dengan gadget kayak gitu. Nah, beberapa waktu lalu juga ada sebuah berita yang menyatakan bahwasanya seorang anak itu ada yang meninggal gitu karena kecanduan gadgetnya sendiri kayak gitu. Nah, kira-kira menurut pandangan dari Kak Hilmi dulu nih, ya, menurut pandangan dari Kak Hilmi, sejauh mana sih pengaruhnya terhadap kesehatan anak itu, pengaruh gadget atau kecanduan gadget itu terhadap kesehatan anak kira-kira? Ya, jadi untuk kecanduan gadget ya. Jadi kenapa kita bisa kecanduan gadget? Sebenarnya nggak cuma anak-anak sih ya. Kadang dewasa juga sama sih ya kecanduan gadget. Jadi kan kalau misalnya gadget itu dia apa ya? Dia itu kan kasarnya bikin kita happy ya, bikin kita bahagia, bikin kita nggak bosan. Kenapa dia bikin kayak gitu? Karena dia itu membantu otak untuk merilis neurotransmitter yang namanya dopamin. Jadi kan untuk neurotransmitter bahagia itu ada banyak ya, ada dopamin, ada serotonin, ada endorfin. Nah, jadi untuk gadget itu, dia itu meningkatkan sekresi dari dopamin, di mana mekanisme dari kecanduan gadget itu mirip sama dengan mekanisme kecanduan rokok, kecanduan obat-obatan. Pokoknya, jadi mekanismenya adalah kita semakin kita melihat handphone maka akan semakin banyak dopamin yang dikeluarkan oleh otak dari antar sinaps gitu ya. Nah, di mana ketika dopamin itu makin banyak dikeluarkan, maka si reseptor dari dopamin itu juga akan berkurang kesensitifannya. Jadi kayak harus makin banyak nih yang dikeluarin, sehingga ketika kita beneran ngestop nggak megang gadget, pasti bakal ngerasa withdrawal atau kayak ngerasa kehilangan gitu. Nah, untuk penggunaan gadget ini, dia kalau misalnya ke efek kesehatan ya, pasti dia bikin anak ini jadi nggak fokus. Pertama, dia bakal ada perubahan dari pola makan, perubahan pola tidur, anak juga jadi akan sulit untuk belajar dan istirahat ya, sehingga secara keseluruhan akan menurunkan dari produktivitas anaknya, kayak gitu. Terus untuk kecanduan gadget ini, sebagai orang tua ya, sebagai orang dewasa sama sih kayak Kak Hana, sarannya adalah tadi ada waktu ya, waktu konkret untuk anak ini main gadgetnya berapa jam, dan kalau bisa sih di child mode ya gadgetnya, jadi kayak untuk konten-konten yang sensitif itu jangan sampai kelihatan oleh anaknya kayak gitu.
Ya, cukup sih. Oke. Jadi harus dibatasi juga ya Kak ya terkait dari penggunaan gadget itu sendiri ya. Kita boleh menggunakan gadget mungkin ada waktu-waktu tertentu, jangan terlalu berlebihan kayak gitu karena mungkin nantinya akan tidak baik bagi kesehatan kita terutama dalam hal tadi pola makan dan pola tidur juga kayak itu ya. Begitu juga kita sebagai orang-orang dewasa juga mungkin mengalami hal yang sama kayak itu ya. Nah, di sini kalau misalkan menurut sudut pandang dari Kahana nih dari hal-hal tersebut, kira-kira apakah ada terapi-terapi tertentu yang berkaitan dengan hal tersebut untuk mengatasi kecanduan gadget itu sendiri, kayak itu? Jadi gini, kalau misalnya Mesterian pernah nggak main handphone paling lama berapa jam kalau lagi libur? Kalau eh, kalau misalkan berkelanjutan, kayak kan kalian suka main berhenti. Kalau saya paling lama itu sekitar 1 sampai 2 jam. Wah, bisa ya. Iya, saya 1 hari bisa deh main handphone. Hebat. Terus kalau lagi libur Kalau gitu. misalkan perjeda-jeda gitu, saya juga 1 hari mungkin bisa sampai full seharian kayak gitu Kak. Tapi Tapi kalau misalkan gitu. kalau intens itu paling lama 2 jam kayak gitu. Kalau misalkan dalam sehari mungkin saya juga nggak bakal tahu berapa jam saya gitu. Nah, terus abis itu disuruh ngantri. Tapi handphonenya ketinggalan. Rasanya gimana? Ngantri Nggak 5 enak. orang doang. 5 doang. 5 doang ngantri ini. Rasanya gimana? Pernah nggak? Kayak apa ya? Beda aja gitu. Nggak ada kayak ketinggalan apa gitu. Kalau Nah, dalam istilah tuh kayak gini. Kayak lebih gimana? baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Ya, orang selalu bilang mending ketinggalan dompet deh daripada ketinggalan handphone kayak gitu ya. Nah, itu kenapa sih? Karena gini, kan kita kalau habis nonton scroll dunia pindah cepat. Video nggak kita suka hilangin, video kita nggak suka hilangin. Bahkan saya sampai di titik nonton bioskop tuh terlalu lama bagi saya. Gitu. Jadi saya nggak ngerti kenapa orang bisa. Kenapa? Karena saya kalau nonton di HP itu kalau pengen tahu videonya ya tinggal dilihat awalnya, lihat dipercepat 2 kali, terus terakhir. Oke, udah itu ya kayak gitu. Scroll lagi, bener gak? Dunianya sangat cepat dan kontrolnya di tangan kita, bener gak? Dunia gadget itu dunia yang cepat dan dunia yang kontrol di tangan kita. Apa kabar yang pada anak-anak dengan nonton? Anak saya nggak dipercepat tuh, Miss, tenang aja. Tapi dia nonton, wah, bandingkan film sekarang dengan film Dora. Mana peta? Di mana peta? Itu mana peta? Ya, pernah kan nonton Dora gitu ya? Itu nunjuk peta sampai ribuan kali nih, kenapa Doranya nggak lihat gitu ya? Dibandingkan video anak sekarang. Video anak sekarang cahayanya, warnanya, perpindahan scene-nya itu sangat cepat gitu ya. Selambat-lambatnya tidak ada selambat Dora di Explorer bagi saya. Iya. Gitu ya. Bahkan Dora di Explorer aja itu tuh masih cepat loh menurut penelitian. Gitu. Jadi apa yang terjadi pada anak-anak? Anak-anak tidak suka bermain di dunia nyata. Terlalu lambat. Gitu ya. Hasil tindakannya gitu. Saya masih connect gak ini? Karena saya kalian nge-freeze. Masih. Masih ya gitu. Jadi kenapa anak-anak tidak suka? Kenapa anak-anak akhirnya tantrum kalau tidak main gadget? Dia mainnya cepet gitu ya, lari-lari gitu, mainnya buang-buang. Karena gadget cepat perpindahannya, scene-nya cepat, yang diobservasi cepat gitu ya. Kenapa dia nggak suka dunia nyata? Enggak, cerah. Warna-warna gadget anak sekarang cerah, menikmati pergambaran scene yang cepat dan menikmati warna yang cerah-cerah. Pindah ke dunia yang warnanya krem, coklat, 5 menit kagak ada perubahan apapun, ya kan? Sudahlah gadgetnya disita, anaknya dibiarkan begitu saja. Yang nggak dapet, anaknya tantrum, minta handphone lagi. Apa yang harus kita lakukan? Kembalikan dia ke dunia nyata. Kembalikan dia ke scene yang lambat. Kembalikan dia ke scene yang dimana observasinya butuh waktu. Artinya, bermain bersama. Bermain bersama bukan bermain perintah. Beda ya, Mem. Itu tuh, bolanya lempar ke sini. Ini yang
Hello, dia mau mengobservasi dunia lambat dulu. Kalau mengobservasi, berarti siapa yang jadi pemeran utamanya? Kita sebagai orang tua. Gitu ya. Kita yang lempar bola, kita yang memberikan contoh pada dia bahwa oh kalau rolling play-doh itu memang lama, tapi dari bulat dia jadi bentuknya kayak ular, bisa dipotong-potong kayak gitu. Scene-nya jadi lebih lambat tapi jauh lebih bermakna dan warnanya warna dunia nyata. Jamin sama saya, banyak anak-anak yang saya kenal dia tidak mendapatkan gadget sampai usia 3 tahun nggak mau terima gadget, nggak suka sama gadget. Kenapa? Observasinya cepat, dia bingung gitu ya. Wah, nanti anak saya main handphonenya kalah dong sama yang lain, kalah dong internet sosial sama yang lain. Oh tenang, men. Justru karena dia terbiasa mengobservasi dengan detail, melihat hasil dari apa yang kita lakukan, dia tidak akan kalah dari anak-anak yang belajarnya gadget yang mengobservasinya cuma lihat. Sedangkan yang namanya bermain, dia observasi mama dengan detail, dengan lambat, lalu dia mencoba dengan detail dan dengan lambat, gitu ya. Mencoba seperti obrolannya manusia. Kita ngomong juga nggak secepat YouTube sebenarnya, kayak gitu. Lebih ke sana. Jadi apa nih solusi buat anak saya yang kecanduan gadget? Kembalikan dia ke alam, gitu ya. Kembalikan dia ke dunia, yaitu dengan sirkulasi yang lambat, observasi yang lambat, warna yang biasa saja, tanpa perintah. Bermain bersama, main bikin play-doh bulat-bulat, dia mengobservasi, lambat laun dia nyoba sendiri. Itu namanya play-doh tuh benyek, teksturnya nggak enak, tapi kalau ditepok-tepok kok jadi beda bentuknya. Mau kita tepok-tepok gadgetnya nggak berubah. Mau kita bulat-bulat gadgetnya tidak berubah. Yang berubah cuma di bulat-bulat gamenya. Iya berubah ya, karena gamenya kan didesain khususnya jari. Iya, nah nanti anaknya cuma di jari aja. Mau? Kan enggak. Jadi kalau ditanya, karena saya ketinggalan dong gadget. Enggak. Justru karena dia terbiasa mengobservasi di detail, dia akan jauh lebih hebat daripada anak-anak yang cuma di gadget doang dan tidak melakukan observasi lain. Oke, terima kasih Kak Hana ya. Nah, terakhir nih kita akan ada satu diskusi yang terakhir terkait dari kan tadi kita berbicara dengan Kak Hilmi tentang nutrisi kesehatan. Nah, kira-kira apakah asupan-asupan nutrisi ini berpengaruh terhadap perilaku anak atau tidak ya, terutama terhadap anak-anak dengan kasus autisme atau ADHD itu sendiri ya. Kira-kira menurut Kak Hilmi gimana nih? Jadi untuk nutrisi terhadap perilaku, di mana nutrisi ini kan dia bakal menjadi sumber energi ya untuk anaknya. Nah, untuk kasus ADHD atau autism itu, kan kalau ADHD itu dia ada 2 tipe ya. Ada tipe yang hiperaktif dan impulsif, dan juga ada tipe yang inatentif. Jadi kalau hiperaktif impulsif itu dia anaknya bakal banyak ngomong, bakal gerak-gerak terus bakal, kalau misalnya di kelas dia pasti nggak bisa duduk, dia jalan-jalan, dia lari-lari, kayak gitu. Kalau misalnya yang impulsif itu dia bakal gampang menginterupsi orang, kayak gitu. Kalau misalnya yang inatentif itu dia anaknya pasti bakal susah untuk perhatiin pelajaran di sekolah, terus dia bakal susah untuk perhatiin orang ngomong, gampang ke distract gitu dengan stimulus luar. Nah, jadi untuk asupan makanan ini sangat berpengaruh untuk ADHD maupun autism spektrum ini. Untuk ADHD ini dia yang pasti itu yang wajib dikurangi itu adalah makanan yang diproses atau junk food ya istilahnya kalau di kita. Kalau misalnya junk food ini contoh kayak ciki-cikian, micin, terus makanan banyak yang banyak mengandung pewarna, yang banyak mengandung adiktif itu harus dikurangi. Selain itu dia harus banyak makanan yang mengandung PUFA atau polyunsaturated fatty acid, yang dimana dia itu banyak di ikan-ikanan, lalu telur juga banyak, serta di mana ikan-ikanan dan telur ini juga dia banyak mengandung omega 3 dan omega 6 yang dibutuhkan juga untuk mengurangi
dari gejala ADHD dan autism. Sebenarnya ini bukan bisa disembuhkan atau enggak ya, tapi lebih ke mengurangi gejalanya, mengurangi keluhan dari pasiennya, seperti itu. Selanjutnya, untuk pasien ADHD dan autism ini juga, untuk ADHD ini dia biasanya ada makanan-makanan tertentu yang dipicunya itu beda-beda tiap individu. Sehingga kalau misalnya pasien ADHD kadang ada yang disebut dengan elimination diet. Jadi pasiennya itu dikenalkan dengan satu makanan dalam jangka waktu tertentu, nanti dilihat apakah dia bakal ada peningkatan dari gejalanya atau enggak. Jadi kalau misalnya dia ada peningkatan gejala, berarti pasien ini sensitif terhadap makanan tersebut, sehingga makanan ini harus dikurangi pemberiannya. Seperti itu sih. Oke. Oh iya, sekalian nih Kak Hilmi nih ada yang nanya katanya dari Bunda Ega Baptis ya. Ciri-ciri anak ADHD itu bisa ketahuan di umur berapa nih kira-kira? Ya, jadi kalau untuk ADHD ini kan tadi sudah disebutkan ya, gejalanya itu ada hiperaktif, ada impulsif, sama ada inatentif. Dimana untuk gejalanya ini dia harus muncul sebelum usia 12 tahun untuk kriteria diagnosisnya. Jadi kalau misalnya dia munculnya itu lebih dari 12 tahun, kita harus mencari penyebab lainnya. Bisa jadi dari faktor luarnya, atau bisa jadi dari tumbuh kembangnya. Karena untuk ADHD ini, dia ini penyebabnya itu sejak konsepsi atau sejak kehamilan gitu ya, dari genetiknya, lalu dari bagaimana antenatal care atau bagaimana saat ibunya hamil, nutrisinya bagaimana, terus waktu lahirnya dia apakah terdapat komplikasi atau tidak, apakah terdapat BBLR atau berat badan lahir rendah atau tidak. Terus untuk diagnosis dari ADHD ini nggak semerta-merta misalnya anaknya kayak jalan-jalan terus, oh berarti dia ADHD gitu, nggak kayak gitu. Jadi untuk ADHD ini dia gejalanya itu ada kriterianya banyak. Dia itu minimal 6 gejala dari kriteria-kriterianya, di mana untuk durasinya itu dia harus lebih dari 6 bulan. Harus lebih dari 6 bulan dan harus diperiksa di di cross check gitu di 2 setting yang berbeda, seperti itu. Oh iya. Oke, jadi Bunda Bakis mungkin cukup jelas ya jawabannya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Tadi kan berbicara terkait dari nutrisi lagi nih kan nih. Nah, tadi kan ada beberapa yang berdampak pada beberapa anak yang dengan autism atau ADHD sendiri. Ya, ada yang hiperaktif, ada impulsif, dan ada yang satu laginya itu ada inaktif kalau nggak salah, intaktif atau apa gitu ya. Tadi. Oh, inaktif. Nah, kira-kira menurut pandangan Kak Hana nih, bagaimana sih ada nggak penanganan khusus untuk perilaku tersebut yang tepat tuh bagaimana sih? Atau bagaimana pandangan perilaku yang tepatnya itu? Oke, kalau dari kami sendiri gitu ya, untuk mau itu ADHD, gitu mau itu autism dan lain sebagainya, kita akan kembalikan lagi ke milestone development gitu. Karena yang tadi dibilang itu bukan permasalahan diagnosis. Jadi gini, diagnosa itu ada sesuatu yang terjadi dalam perkembangan tubuh anaknya, dalam pembentukan dia di dalam kandungan, sampai akhirnya dia menjadi seutuhnya manusia seperti kita, gitu ya, yang dinamakan genetik gitu. Dan permasalahannya, ada permasalahan nih pas lagi pembentukan itu, gitu ya. Dan akhirnya dia terlahirlah yang kita tidak ketahui. Jadi bisa jadi permasalahan yang fisik, bisa jadi permasalahan yang bukan di fisik, tapi organ-organ yang tidak kita bisa lihat. Seperti itu. Nah, permasalahannya kayak tadi, makanan-makanan yang disebutkan oleh Dr. Hilmi tadi itu kan adalah bukan masalah menyembuhkan, tetapi membantu kualitas hidupnya semakin lebih baik. Kayak gitu. Sama, terapi juga demikian. Gitu ya. Terapi juga akan melihat organ otak yang mana yang terkena. Jadi kalau orang tua tanya, "Emang terapi itu diapain sih? Diajak main kan?" Gitu. Ya jangan sensi kalau anaknya diajak main, gitu ya. Kenapa? Makanya ajak main, gitu ya. Lebih ke sana. Kita ngajak main lihatnya apa? Lihat respon anaknya. Kalau dikasih problem seperti apa? Pergerakan luas tuh kayak gimana? Apa yang bisa membantu dia merasakan tubuhnya lebih lagi? Gitu ya. Kenapa dia bergerak lebih hebat? Karena dia tidak merasakan ototnya.
pergerakan ototnya butuh 3 kali lipat. Kalau kita jongkok 5 menit tuh pegelnya amit-amit, bagi anak itu jongkok 1 jam itu baru berasa kakinya ada ya, mam semua, belum sampai kakinya pegel. Bayangkanlah itu gitu ya. Jadi itu contoh yang supaya mam bisa merasakan, bisa ngerti nih ada apa sih sama anak saya gitu ya. Oke, balik lagi saya jelaskan dari awal gitu ya, bahwa penanganan anak-anak dengan diagnosa. Saya mau garis bawahi, kalau udah ngomongin dengan diagnosa nggak bisa self diagnose ya, mams ya gitu, nggak bisa juga guru-guru self diagnose, nggak bisa gitu. Even kami sebagai tim terapi saja itu butuh tahun, bulan bahkan tahun untuk kami push lagi, balik lagi ke dokter syaraf anak untuk cek lagi gitu. Kayak tadi kata dokter Yemi juga kan bilang butuh 6 bulan lamanya terjadi dan bahkan dicek dalam berbagai, sebenarnya kan bilangnya minimal 2 ya, kalau kami tuh sampai ngecek berbagai kondisi ini muncul apa gitu dari sana gitu, karena kan ya lebih banyak memang waktunya pasti di tim terapis seperti itu. Jadi itu yang membantu kami juga untuk beriringan. Kami tim terapis pun tidak self diagnose gitu ya, kami larikan itu namanya interdisiplin. Jadi memang jangan self diagnose anak saya ini ADHD nggak bisa diem, nggak semua nggak bisa diem itu ADHD gitu ya. Nah balik lagi, yang namanya sudah diagnosa itu ada something happen di dalam tubuhnya dia, di dalam organnya dia, di dalam tubuhnya dia, seperti itu ya. Nah dalam organ dalam tubuhnya dia ini yang kita harus cari, seperti itu. Apa gitu. Kalau tadi dokter Hene sudah sampaikan bahwa omega 3, omega 6 itu bisa membantu quality of life-nya anak dalam segi nutrisi, maka peranan penting kita mengajak bermain itu juga membantu meningkatkan quality of life. Seperti itu. Apa yang bilang membantu quality of life? Dari kalau dia punya trouble sama kita bermain bersama gitu ya, rebutan misalnya, serang-serangan, gimana dia self defense-nya, kayak gitu. Bagaimana dia melihat social cues-nya ke sana. Lebih kayak gitu sih. Jadi lebih ke bagaimana anak bisa quality of life-nya, bisa meningkatkan kemampuannya dia, quality of life-nya dia terhadap lingkungan sekitar. Seperti itu. Jadi kenapa kita terapinya yang ngajak main ya itu. Sebenarnya ngajak main melihat dari perkembangan otaknya sudah sampai mana, kayak gimana mainnya, itu ada loh, ada perkembangan di setiap usianya gitu. Jadi penting banget buat mam semua punya buku KIA sih, menurut saya itu udah standar, yang paling standar yang harus bisa di checklist terlebih dahulu. Jadi kalau nggak bisa, nggak usah khawatir, tetap cek gitu ke ahlinya. Oke, jadi gitu ya para orang tua murid yang sedang menonton live ini, mungkin bisa dengan cara mengecek di QIA sendiri bagaimana perkembangan anaknya, baik itu fisik, emosional, motorik maupun yang lainnya, itu bisa dicek di QIA atau itu udah standar minimalnya kayak gitu. Ya mungkin kalau kita nanti lebih jelasnya, lebih detailnya itu bisa bertanya ke atau orang-orang ahlinya kayak gitu, yang kayak itu. Oke. Kayak ini sama Kana itu terkait dari masalah kesehatan emosional anak, kita sudah dari waktu 1 jam ya, tadi terpotong sebentar ada kendala teknis. Kami dari pihak Loikos banyak terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh kakak-kakak semuanya, sehingga mengganggu aktivitas berlibur maupun jam kerjanya kayak gitu ya. Terima kasih Kak Hilmi, terima kasih Kak Hana. Nanti mungkin ada kenang-kenangan dari Bu Teti juga dari Loikos sendiri ya. Terima kasih ya. Sampai ketemu nanti di next event ya. Makasih Kak. Oke. Oke, untuk yang lainnya, orang tua murid maupun rekan-rekan semuanya, perlu diketahui juga ya, di LKP Loikos Training Center ini juga ada berbagai macam jenis kursus ya di dalamnya.
ada mental matematika Sempoa, lalu ada Mega Brain Teknik, ada juga Balistung ABC Tralala, ada juga Calakan Bimbel, dan yang terbaru yang baru keluar ini kita di tahun 2022-2023 itu ada Alpha Kids, di mana itu program terbaru kita terkait dari anak-anak usia 3 sampai 6 tahun seperti itu ya. Nah, NLP Lego Storyteller ini merupakan salah satu bimbingan belajar untuk anak-anak usia dari 4 sampai 12 tahun yang berkembang pesat di Kuningan itu sendiri ya. Sehingga di sini ada beberapa jenis khusus yang tadi sudah saya sebutkan ya. Saya akan menyebutkan beberapa keunggulan-keunggulannya. Yang pertama itu ada Sempoa atau Meta-Aritmatika Sempoa ya. Nama lengkapnya itu Meta-Aritmatika Sempoa, tapi kalau misalkan bentuk dikenalnya itu tentang Sempoanya itu sendiri ya. Nah, Sempoa ini apa sih keunggulannya Kak? Atau apa? Di sini bisa meningkatkan fungsi otak kiri dan otak kanan ya. Jadi antara otak kiri dan otak kanan itu berjalan dengan baik atau berfungsi dengan baik ya. Melatih daya ingat juga, lalu ada melatih kemampuan berhitung 3 kali lebih cepat ya. Oke, 3 kali lebih cepat daripada biasanya. Jadi kita harus masuk nih anak-anaknya ke sekolah kalau misalkan emang mau belajar berhitung dengan cepat gitu ya. Lalu selanjutnya yang kedua ada Balistung atau ABC Balistung Tralala ya. Balistung ABC Tralala. Oke. Nah, itu keunggulannya apa aja? Nah, ini untuk anak-anak yang masih belum ada perkembangan dalam hal menulisnya, berhitungnya, atau apapun itu, bisa nih masuk ke Balistung, karena Balistung ini ada keunggulan-keunggulan tersendiri, seperti berhitung menggunakan metode jaritung. Ya. Kita menggunakan metode jaritung untuk mengenalkan kepada anak-anak agar kita tidak terlalu menghafal banyak seperti itu. Ya. Rata-rata kan anak-anak itu masih belum mengerti terkait dari hal seperti itu. Yang kedua yaitu membaca tidak dengan dieja. Ya, jadi kita ada teknik-teknik membaca tersendiri untuk anak-anak yang ikut di program Balistung itu sendiri ya. Yang terakhir yaitu creative learning and tracking ya, tracking. Oke. Di sini semuanya ini sangat bermanfaat sekali ya. Yang selanjutnya ada Calakan Bimbel. Calakan Bimbel, di mana Calakan Bimbel ini ya, Calakan Bimbel yaitu anak-anak SD dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 ya. Dimana di sini ada keunggulan-keunggulan tersendiri ya, termasuk saya sendiri sebagai guru Calakan ya. Ini ada teknik belajar mudah dan dimengerti ya, mudah dapat dimengerti. Jadi lebih simpel, lebih bisa dapat dipahami oleh anak-anak itu sendiri ya. Yang kedua yaitu membuat belajar menjadi hobi. Jadi yang tadinya malas-malas belajar nih, ketika masuk ke bimbel kita, di Calakan Bimbel, itu akan menjadi lebih ke hobi, bukan lebih ke rajin, tapi ke hobi. Karena dari hobi kita menjadi terbiasa atau menjadi rajin itu sendiri ya. Terus ada juga membuat siswa yang kreatif dan percaya diri tentunya ya. Selanjutnya ada Mega Brain Teknik. Mega Brain Teknik ini melatih daya ingat ya, melatih daya ingat. Jadi kalau misalnya kita orangnya orang pelupa atau misalnya banyak lupanya, kita bisa masuk nih ke Mega Brain Teknik. Mega Brain Teknik ini tidak hanya untuk anak-anak, tapi untuk usia-usia dewasa juga bisa ya. Jadi ayo semuanya bagi yang ingin memiliki daya ingat yang cepat atau kalau misalkan ya cepat, itu bisa masuk ke Mega Brain Teknik ya, yang ada di Logos Learning Center ya. Lalu yang selanjutnya melatih peta pikiran. Jadi kita ada mind map ya, tekniknya itu seperti itu. Yang kedua ada membaca lebih cepat ya. Jadi kita membaca, misalkan membaca berbagai macam jenis bacaan itu lebih cepat. Yang tadinya setebal ini mungkin bisa di setipis ini kayak gitu ya, karena kita ada teknik-teknik membaca cepatnya itu sendiri ya. Nah, selain itu juga di sini kursus ini ada Alpha Kids. Alpha Kids ini yaitu tentang pembelajaran atau keunggulan itu di mana anak-anak itu bisa bermain sambil belajar ya, di mana kita menstimulus motorik anak-anak untuk bisa menjadi lebih paham lagi terkait dari pembelajaran atau benda-benda konkret yang ada di kita sendiri ya. Oke, itu saja mungkin untuk talk show kali ini, untuk live kali ini. Kita nanti ketemu lagi di live selanjutnya, yaitu di live penghujung atau acara puncak dengan tema berbeda lagi dengan speakers atau narasumber-narasumber yang berbeda lagi ya. Jangan lupa nanti join lagi di live selanjutnya ya. Saya Rian Nugraha Lesmana pamit undur diri. Ditutup. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.